Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, selamat bertemu kembali dengan konten kandang domba Saung Tani. Pagi ini saya lagi berkunjung ke pasar Tanjung Sari, ini pasar hewan. Ini masih pagi, pukul setengah 7 ya. Situasinya masih sepi dan pasar ini buka tiap hari Selasa dan hari Sabtu ya, setiap minggunya. Jadi satu minggu itu 2 kali buka ya, hari Selasa dan hari Sabtu. Ini situasinya, kita melihat-lihat dulu. Dan nah, ini situasinya begini nih, ketika domba datang, ini tukang tambang atau calo istilahnya, ini para tukang tambang sudah naik ke mobil ya, megang domba masing-masing yang punya tengkulak atau bandar ya. Jadi tata niaga ini sudah lumrah di hampir di semua pasar begini. Dan tata niaganya adalah domba itu berasal dari mulai harga peternak, dari peternak dibeli oleh tengkulak atau bandar ya. Bandar dibawa ke pasar, kemudian di pasar itu bandar tidak bisa jual, tapi yang menjual adalah nih tukang tambang nih yang bawa domba ini. Nah, ini kan sudah masing-masing dipegang masing-masing tukang tambang atau calo tambang. Nah, inilah yang menjual kepada pembeli, dan mereka itu tahu siapa yang pembeli dan siapa yang bukan. Kalau mereka dengan mereka kan sudah pada kenal, bahkan saling dukung lah ketika ada yang mau beli ya. Ada yang membaguskan, ada yang pura-pura nawar harga nih, dan lain-lain. Ini tahu, bapak ini tahu bahwa ini adalah pembelinya begitu. Ini situasinya begitu di pasar. Jadi tata niaganya ada 4 rantai tata niaga ya, dari peternak, bandar atau tengkulak, kemudian tukang tambang di pasar nih, calo, kemudian baru pembeli. Nah, ini proses jual beli. Kita tinggal milih, kemudian harga dombanya berapa mereka tawarkan dan kita tawar. Kalau nego berhasil ya, itu kesepakatan antara penjual dengan pembeli. Nah, ini yang punyanya di sudut sini nih, ini ngobrol. Ini para bandarnya di sudut di belakang tidak bisa menjual. Nah, ini menghitung jumlah domba yang dijual, harganya berapa, jenisnya berapa, dan keuntungannya berapa, diberikan kepada calo tukang tambang atau penjual ya di pasar. Kita lihat melihat domba-domba yang kita anggap kasep lah. Nah, ini kasep ya, saya jantan dulu. Ini adalah kasep dombanya. Nah, tapi kita harus tahu kenapa domba kasep bisa lari ke pasar. Di antaranya nih, kelihatan ya, tuh kudis atau budug. Domba kasep begini lari ke pasar, pertama adalah jelas butuh uang. Yang kedua, jadi catatan kita sebagai pembeli adalah pasti ada kekurangan itu. Karena domba-domba ada kekurangan pasti larinya ke pasar. Dan harganya ini saya tanyakan, harganya ini ditawarkan 5 juta, dombanya di kelas C, masih muda, punglak 6 mora, punglak umur 3 tahun ya. Tapi ini nih kelihatan ya, kudis, budug. Kita lihat yang satu lagi nih, ini lari ke pasar. Kenapa domba kasep lari ke pasar? Ini borok, nih mukanya borok. Harganya sama, menawarkannya saya tanya harganya 5 juta, kelas C. Tapi kita harus jeli pula sebagai pembeli, ada domba-domba 5 juta sarwa. Yang lari ke pasar kualitas bagus lah, model ini nih. Ini punglak 2 ya, umur 1 tahun. Ini kategorinya kasep, domba di C tapi masih muda.
tulang-tulangnya bagus, badannya bagus. Nah ini lari juga ke pasar, jadi kita sebagai pembeli harus jeli, pintar-pintar untuk memilih dan memilah. Ya, tidak semuanya barang jelek lari ke pasar, ada juga barang bagus yang dijual ke pasar. Tapi dengan catatan barang bagus tentunya harganya juga bagus bagus lagi gitu. Karena apa? Karena dia jual karena butuh uang kan gitu. Berbeda dengan yang banyak bermasalah dari awalnya kan, sulit dipeliharanya atau ya berbagai karakter ya. Ini baru contoh jantan saja. Nah ini bagus, reang, masih muda. Kemudian motifnya ribbon ya, kiri kanan. Tapi jangan salah, harganya juga bagus lagi gitu. Jadi kita sebagai pembeli harus bisa jeli dalam memilih ya. Kadang ada yang kakinya yang tidak kokoh dijual ke pasar, atau kakinya istilahnya singkang, agak bengkok, dijual ke pasar. Nah makanya kita harus jeli dalam memilih. Iya, sabara iya. 47. Oh. 4.700.000. Contoh yang lain ya, ini domba kaset nih, datang ke pasar dijual, pasti ada minusnya. Minusnya apa? Kita lihat nih, kudis ya, nih kudis alias buduk. Nah kita harus pinter di sini jelinya. Ini domba kaset, badan bagus, postur bagus, bayang, pasti ada minus gitu. Kalau saya begitu dulu, pasti ada minus ke pasar. Contoh ini tanduk. Nah ini tanduknya cacat ya, melit bawang tadinya, bekas kena infeksi tuh ya. Tapi harganya ini juga lumayan tuh, tanduknya kelihatan ya. Saya tanyakan ini harganya masih di atas 5 juta, bahkan pinginnya 6 juta. Domanya di C Utama. Demikian laporan ya dari jalan-jalan di Pasar Hewan Tanjung Sari. Semoga bermanfaat, bisa memberikan wawasan. Salam ngarit, salam beternak, bangga jadi peternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.